Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Sip? Yes, Allahu Akbar. Pada pertemuan kali ini, kita belajar tentang taksiran terbaik. Jadi kemarin sudah dibahas sedikit ya anak-anak ustazah, bahwa taksiran pada bilangan cacah ada 3. Yang pertama taksiran ke bawah, yang kedua taksiran ke atas, dan yang ketiga taksiran terbaik. Nah, kita langsung saja. Taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung sesuai dengan aturan pembulatan. Berikut beberapa aturan pembulatan. Yang pertama, pembulatan kesatuan terdekat. Jadi ini ada aturannya. Aturan yang pertama, jika angka persepuluhan, jadi angka persepuluhan itu adalah satu angka di belakang koma ya anak-anak ustazah. Misalkan 1,3, berarti angka persepuluhannya yang di belakang koma berarti angka 3. Kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah berarti satuannya tetap. Aturan yang kedua, jika angka persepuluhan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Satuannya ditambah 1. Berarti satuannya ditambah dengan angka 1. Kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Kita masuk ke contoh soal yang A. Ada 1,3 ditambah 4,4. Ingat ya, yang kita perhatikan angka persepuluhannya, berarti angka yang di belakang koma, satu angka di belakang koma. Kalau 1,3 berarti angka di belakang koma angka 3. 1,3 berarti angka yang belakangnya angka 3. Ingat, kalau dia kecil dari 5 berarti kita bulatkan ke bawah. Kalau kita bulatkan ke bawah berarti satuannya tetap. Jadi kalau anak-anak ustazah ragu, misalkan ini 1,3. Ini namanya persepuluhan. Karena satu angka di belakang koma ya. Ini namanya satuan. Kalau ada satu angka lagi di sini berarti ini puluhan. Kalau ada lagi di sini berarti ini ratusan. Kalau satu angka di belakang koma namanya persepuluhan. Kalau ada angkanya satu lagi di sini perseratusan. Jadi paham ya? Ini satuan, ini persepuluhan. Jadi karena 3 kecil dari 5, maka angka satuannya tetap. Berapa angka satuannya? 1. Ustazah tulis 1 ditambah 4,4. Angka persepuluhannya berapa? Satu angka di belakang koma, angka 4. Berarti karena dia kecil dari 5, kita bulatkan ke bawah ya. Kalau kita bulatkan ke bawah, satuannya tetap. Berarti satuannya di sini 4. Berarti kita tulis 4. Kemudian langsung kita jumlahkan. 1 ditambah 4, hasilnya 5. Paham ya anak-anak ustazah? Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. 5,6 dikurang 3,2. Coba diperhatikan angka persepuluhannya, yaitu satu angka di belakang koma ada angka 6.
Kita ingat, kalau dia besar dari 5 berarti kita bulatkan ke atas. Jika kita bulatkan ke atas berarti satuannya, di sini berapa satuannya? 5 ya. Satuannya kita tambahkan 1. Berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. Paham ya? Jika angkanya kita bulatkan ke atas, berarti satuannya kita tambahkan 1. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kemudian kita kurangi 3,2. Kita perhatikan angka persepuluhannya. Ada angka 2 ya. 2 berarti kecil dari 5. Kalau dia kecil dari 5, maka satuannya tetap. Berarti satuannya ada angka 3. Berarti 3-nya langsung kita tulis. 6 dikurang 3 hasilnya 3. Kita lanjut. Yang kedua yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Jadi ini ada aturannya. Jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi yang antum perhatikan di sini angka satuannya ya. Yang kedua, jika angka satuan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Yang pertama, 14 ditambah 12. Jadi diingat, di sini yang antum perhatikan angka satuannya. Soal yang nomor 1 angka satuannya berapa? Kalau 14 angka satuannya berarti 4. Jadi kita ingat ya, kemarin sudah belajar tentang taksiran ke bawah dan ke atas. Jadi kalau tadi aturannya kalau dia kecil dari 5, kita bulatkan ke bawah. 14, kita perhatikan angka satuannya 4, kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Dibulatkan menjadi 10. Kemudian angka 12, satuannya 2. 2 kecil dari 5, berarti juga kita bulatkan ke bawah menjadi 10. Kemudian kita jumlahkan. 10 ditambah 10 hasilnya 20. Kemudian soal nomor 2. 25 ditambah 37. Yang antum perhatikan adalah angka satuannya. 25 satuannya 5. Berarti tadi kita ingat aturan pembulatannya. Jika dia 5 atau lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Jadi 25 ini kita bulatkan ke atas. Menjadi 30. Kemudian 37. Angka satuannya 7. 7 besar dari 5. Maka juga kita bulatkan ke atas. Jadi anak-anak ustazah sudah paham ya cara membulatkan ke atas ya, atau taksiran ke atas. Jika taksiran ke atas berarti angka yang di depannya atau puluhannya kita tambahkan 1. 3 ditambah 1 berarti 4. Sedangkan satuannya tinggal kita ubah menjadi 0, menjadi 40. Jadi tinggal kita jumlahkan. 30 ditambah 40 hasilnya, di sini salah ya. Hasilnya 70. Kita lanjutkan. Aturan pembulatan yang ketiga yaitu pembulatan ke ratusan terdekat.
Jadi kalau pada pembulatan ratusan terdekat ini aturannya yang pertama, jika angka puluhan. Jadi yang antum perhatikan di sini angka puluhan kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Yang kedua, jika angka puluhan lebih dari 50 atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas. Jadi pada pembulatan ratusan ini yang antum perhatikan angka puluhannya. Langsung ke contoh soal ya. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Yang pertama 143 ditambah 129. 143 berarti yang antum perhatikan puluhannya. Berapa puluhannya? 40. 43 ya. Apakah 43 ini kecil dari 50? Iya ya. Kalau dia kecil dari 50, maka kita bulatkan ke bawah. Berarti angka yang di depannya atau angka satunya tetap ya, kita tulis 1. Kemudian puluhan dan satuannya kita tulis 0. Jadi 143 dibulatkan menjadi 100. Kemudian 129 yang kita perhatikan angka 29. Angka 29 juga kecil dari 50, berarti kita bulatkan ke bawah. Menjadi 100. Kemudian tinggal kita jumlahkan 100 ditambah 100, 200. Contoh yang kedua, 256 ditambah 371. Jadi 256 kita perhatikan puluhannya yaitu 56. Ingat, kalau besar dari 50 berarti kita bulatkan ke atas. Atau kemarin yang kita pelajari taksiran ke atas ya. Jadi kalau dia dibulatkan ke atas, angka ratusannya kita tambahkan 1. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian puluhan dan satuannya kita tinggal ubah menjadi 0, menjadi 300. Kemudian 371 kita perhatikan puluhannya, 71 juga besar dari 50. Sehingga dia dibulatkan ke atas. Jika dibulatkan ke atas, dia menjadi 400 ya. Kenapa 400? Karena perhatikan angka ratusannya 3 ditambah 1. Karena dibulatkan ke atas, jadi angka ratusannya kita tambahkan 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. Kemudian puluhan dan satuannya kita ubah menjadi 0. Sehingga dia berubah menjadi 400. Kemudian tinggal kita jumlahkan 300 ditambah 400 hasilnya 700. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Pembulatan keribuan terdekat. Jadi aturannya yang pertama, jika angka ratusan kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah. Berarti yang antum perhatikan di sini angka ratusannya ya. Jika dia kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah. Yang kedua, jika angka ratusannya lebih dari 500 atau sama dengan 500, maka dibulatkan ke atas. Ini contoh soalnya. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Yang pertama, 1431 ditambah 1294. Ingat, yang kita perhatikan angka ratusannya atau 3 angka dari belakang. Berarti 431.
Ini 431. Apakah dia kecil dari 500? Iya ya. 431 dia kecil dari 500, maka kita bulatkan kemana? Ke bawah. Sehingga jika kita bulatkan ke bawah menjadi 1000. Karena angka satunya atau angka ribuannya tetap. Kemudian yang kedua, 1294. Yang kita perhatikan ratusannya. 294 juga kecil dari 500 maksudnya ya. 294 kecil dari 500. Berarti juga kita bulatkan ke bawah. Kalau kita bulatkan ke bawah berarti angka ribuannya tetap. Sedangkan yang lainnya untuk ratusan, puluhan, satuannya kita ubah menjadi 0. Jadi dia lebih dekat ke 1000 ya. Jadi tinggal kita lakukan operasi hitungnya. 1000 ditambah 1000 hasilnya 2000. Jadi ini tergantung soal ya anak-anak ustazah. Jika dia ditambah silakan antum tambah. Jika soalnya dikurang silakan dikurangi. Jika dia dikali silakan dikalikan. Jika dia dibagi silakan dibagi. Kemudian soal nomor 2. 2567. Nah, kita perhatikan. Angka ratusannya berarti 567. 567 besar ya, besar dari 500 berarti kita bulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke atas maka angka ribuannya kita tambahkan 1. Berarti angka 2 kita tambahkan 1 menjadi 3000 ya. Karena angka ratusan, puluhan, dan satuannya kita ubah menjadi 0. Kemudian yang kedua, 3719. Kita perhatikan angka ratusannya 719. Juga besar dari 500. Berarti kita bulatkan ke atas. Ingat, kalau kita bulatkan ke atas, angka ribuannya kita tambah 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti 4000. Kemudian tinggal antum jumlahkan. 3000 ditambah 4000 hasilnya 7000. Jadi diingat baik-baik ya anak-anak ustazah. Pada pembulatan kesatuan terdekat yang antum perhatikan angka persepuluhannya atau satu angka di belakang koma. Jika dia puluhan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, yang antum perhatikan angka satuannya atau angka yang paling belakang. Angka satuan ya. Kalau ratusan terdekat, berarti yang antum perhatikan angka puluhan. Kalau pembulatan ke ribuan terdekat, berarti yang antum perhatikan angka ratusannya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salah dan janggal ustazah mohon maaf. Silakan setelah ini dikerjakan latihannya yang di fotokopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.